Kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan Kitabul At'imah. Kita sudah membahas makanan-makanan secara umum, Bapak ya, yang dihalalkan dan diharamkan. Intinya apa yang Allah nyatakan halal maka itu halal, apa yang Allah katakan haram itu haram. Bukan Allah saja, Allah dan Rasulnya ya. Apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya itu halal berarti itu halal, dan apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya itu haram maka itu haram kita makan. Yang didiamkan maka itu diperbolehkan saja. Jadi hukum asalnya segala sesuatu boleh makanan sampai ada dalil larangannya. Ya. Kalau tidak ada larangannya berarti itu dihalalkan. Nah, yang diharamkan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yang dalam surat Al-Maidah 3 itu dalam Al-Quran, ada pun dalam hadis segala hewan buas yang memiliki taring untuk menyerang dan segala burung yang memiliki cakar untuk menyerang, begitu juga keledai jinak dan hewan yang jalalah, hewan yang memakan bangkai sampai kandungan badannya suci. Lalu berikutnya anjing, ini juga diharamkan, kucing dan segala sesuatu yang dianggap menjijikkan atau buruk ya. Adapun selain itu maka hukumnya halal. Jadi yang diharamkan itu terbatas. Tinggal kita lihat saja dari yang ada dalam Al-Quran sama tadi. Satu, dalam Al-Quran nggak perlu kita sebutkan ya, artinya ada dalam surat Al-Maidah, hewan bertaring, buas, hewan burung yang mempunyai cakar untuk menyerang, lalu keledai liar, lalu hewan yang memakan najis, lalu anjing, lalu kucing dan segala yang menjijikkan. Nah, berarti segala yang menjijikkan yang bukan ini dianggap haram. Dan sudah kita bahas segala menjijikkan ini, kalau jumhur ulama menyatakan menurut menjijikkan menurut menurut bangsa Arab ya, menurut mayoritas ulama. Tapi sebagian ulama lain menyatakan enggak, yang jadi patokan adalah karena antar satu daerah lain beda, maka yang jadi patokan adalah mayoritas. Kalau mayoritas orang menyatakan itu haram, maka yang menjijikkan maka itu haram ya. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya sempat disinggung bahwa masalah kodok ya dan kelelawar ya. Jadi Bapak, yang hadis larangan membunuh kodok itu ada perbedaan pendapat di antara ulama. Syekh Al-Albani menyatakan sahih. Jadi seorang dokter ditanya tentang hukum menjadikan kodok sebagai obat, maka Nabi mengizinkan apa melarang? Melarang ya. Ini hadisnya. Kalau hadisnya sahih selesai, berarti kita tidak boleh makan kodok ya. Cuma yang jadi masalah hadisnya ada pembicaraan di antara ulama. Nah, mungkin kalau kita tidak pakai hadis ini, kalau kita ketahui ada hadis lain juga yang melarang, terdapat isyarat untuk melarang memakan kodok ya. Hadisnya dalam Sunan Al-Kubra karya Imam Al-Baihaqi. Nabi SAW menyatakan la taqtulud dhafadi', jangan kalian memakan kodok. Jangan kalian makan kodok. Apa? Taqtulu. Iya, jangan kalian membunuh kodok. Fa inna naqiqaha tasbih. Ini bukan ini hadis dalam Sunan Al-Kubra karya Imam Al-Baihaqi yang mengatakan bukan Nabi, tapi sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi kalau yang hadis dokter tadi itu riwayatnya marfu sampai Nabi, tapi status sanadnya ada pembicaraan, ada yang menyatakan sahih, ada yang menyatakan lemah. Nah, sedangkan ini hadisnya mauquf sampai sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, jangan kalian membunuh kodok karena suara yang keluar kodok. Istilahnya apa suara kodok itu? Gitu apa namanya? Karena suara kodok adalah tasbih. Nah, ini
pernyataan dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Lalu Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, wala taqtul khuffash fa innahu lamma qariba Baitul Maqdis qal ya Rabb sallitni 'alal bahr hatta ughriqahum. Jadi pertama, jangan bunuh apa? Kodok, karena suara kodok adalah tasbih. Ini kata Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat Nabi ya. Lalu kedua kata Abdullah, dan jangan bunuh kelelawar. Jangan bunuh kelelawar. Kenapa? Karena tatkala Baitul Maqdis diruntuhkan sama orang kafir. Jadi Baitul Maqdis itu yang sama Baitul Palestina sana itu Masjidil Aqsa dan semacamnya. Jadi ketika Baitul Maqdis diruntuhkan, kelelawar ini berdoa, wahai Tuhanku, jadikan aku berkuasa menguasai lautan supaya aku tenggelamkan mereka. Mereka ini siapa? Orang kafir yang menghancurkan Baitul Maqdis, Palestina itu zaman dulu, Nebukadnezar rajanya. Nah, di sini kelelawar, kata Abdullah bin Amr bin As, jangan dibunuh, karena ketika Baitul Maqdis runtuh dia berdoa kepada Allah supaya bisa menguasai lautan, selalu menenggelamkan orang yang merobohkan Baitul Maqdis. Nah, hadis ini menunjukkan larangan membunuh kodok dan membunuh kelelawar. Dan menurut mayoritas ulama, setiap hewan yang dilarang dibunuh berarti dilarang dimakan. Hah? Berarti ya itu dengan ini tapi pernyataan Abdullah bin Amr bin Al-As bukan pernyataan Nabi. Nah, terus bagaimana sikap kita? Ya kalau memang tidak ada hadis Nabi yang jelas, kalau kita anggap hadis dokter yang bertanya pada Nabi lalu dilarang bunuh kodok, kalau memang hadisnya sahih, selesai kita membahas masalah kodok. Tapi kalaupun tidak sahih, ada hadis yang sampai kepada sahabat Nabi yang melarang bunuh kodok dan kelelawar. Berarti kalau memang tidak ada hadis, maka pendapat sahabat Nabi bisa dijadikan pegangan, karena mereka tentu saja orang yang lebih tahu tentang masalah hukum dibandingkan orang setelah mereka. Apalagi sahabat tidak ternukil dari sahabat Nabi lain yang menentang pernyataan Abdullah bin Amr bin Al-As ini, walaupun memang asalnya hukum segala sesuatu itu halal kan, makanan kan halal kan, sampai ada dalil yang melarang. Nah, ini ada dalilnya ya apalagi kalau kita belajar usul fikih itu ada ungkapan, saya lupa namanya jadi yang melarang lebih didahulukan dibandingkan yang membolehkan. Artinya gini, kalau dalam suatu permasalahan hukum asalnya boleh, suatu permasalahan hukumnya boleh, lalu ada orang yang menukil periwayatan bahwa itu dilarang, maka yang dilarang lebih dahulukan daripada yang diperbolehkan, karena hukum asalnya memang boleh. Tapi kalau ada yang membawakan riwayat itu dilarang, maka yang melarang ini lebih dahulukan daripada yang membolehkan. Maka kesimpulannya, pendapat yang lebih kuat dan lebih selamat yaitu tidak boleh makan kodok plus kelelawar Masih ada makanan yang lebih lezat, lebih enak ya. Lain halnya kalau kita memang tinggal di suatu tempat yang nggak ada lagi makanan kecuali itu. Kalau itu ya gimana lagi ya. Tapi selama di sini masih ada ayam, masih ada kambing, masih ada apa lagi, sapi, ya makan aja itu Atau kalaupun tidak makan ini hewan, kan masih ada makan tumbuh-tumbuhan, ya kan? Nah, itu insya Allah sehat juga. Jadi itu kesimpulannya ya. Jadi sekali lagi, permasalahan kodok ada perbedaan pendapat di antara ulama, namun pendapat yang lebih kuat itu dilarang dimakan, termasuk juga kelelawar. Nah, selain itu berarti halal ya, karena tidak ada nas hadis yang melarang demikian. Cicak juga, cicak juga dilarang dimakan ya, mayoritas ulama. Karena apa? Nabi memerintahkan untuk apa? Bunuh cicak. Segala sesuatu ini juga menurut kaidah jumhur ulama, segala hewan yang diperintahkan untuk dibunuh berarti itu dilarang dimakan. Termasuk tikus. Iya kan? Tikus kan diperintahkan untuk dibunuh kan? Ular. Nah, ini jadi
elang dan semacamnya. Nah, jadi termasuk di sini apa tadi, cicak atau selain sejenis cicak apa, toke, dan plus kata para ulama termasuk juga kadal. Jadi sebagian ulama menyamakan kadal dengan cicak. Karena apa? Sama-sama tidak apa istilahnya mirip kalau dilihat ininya ya, Bapak ya. Cicak dan kadal mirip. Makanya sebagian ulama menyatakan kadal hukumnya sama seperti cicak. Sebagaimana cicak diharamkan untuk dimakan, begitu juga kadal, Bapak ya. Nah itu, jadi selain itu halal. Ya nggak perlu disebutkan satu persatu ya, karena yang diharamkan terbatas, yang dihalalkan lebih banyak. Apa? Alasan? Alasan apa? Cicak disebut dalam hadis, cicak ini meniupkan api ketika Nabi Ibrahim dibakar. Maksudnya meniupkan itu supaya besar, bukan meniupkan supaya hilang ya. Jadi ketika api dibuat oleh Namrud, Raja Namrud gitu. Nah, cicak turut andil untuk meniup api itu supaya besar. Apanya? Iya. Iya. Betul. Ya kalaupun tidak ada disebutkan alasan itu, ketika Nabi nyuruh membunuh, itu udah jelas. Jangan dimakan, ya. Nah, cuman kan para ulama kan masalah membunuh wazak, sebenarnya lafal hadisnya wazak ya. Ini kan ada beda pendapat. Ada yang menyatakan wazak itu sejenis toke itu besar. Tapi ada yang menyatakan cicak. Ya. Terus bagaimana Allah alam kalau dilihat dari dulu ada seorang ustadz yang pernah ke Arab Saudi, jadi beliau belajar kepada ulama Arab Saudi bagian selatan di Jizan, mufti Saudi Arab Saudi bagian selatan, Syekh Ahmad Yahya An-Najm. Jadi ketika beliau ini mendampingi Syekh Ahmad Yahya masuk ke rumahnya, jadi Syekh ini kan karena udah tua bawa tongkat. Jadi ketika Ustadz ini mendampingi dari masjid menuju rumahnya, nah kebetulan di rumahnya ada cicak. Ustadz ini nyaksikan cicak, bukan toke, langsung. Gerakannya cepat, plak, pakai tongkatnya. Nah berarti di sini beliau berpendapat yang disebut wazak dalam hadis yang diperintahkan untuk dibunuh yaitu cicak. Ya. Jadi itu apa ya, cicak. Ya memang ada beda pendapat, tapi Wallahu alam, kalau orang Arab sendiri menyatakan itu cicak ya berarti kemungkinan besar cicak itu adalah hewan yang diperintahkan dibunuh, dan kalau membunuhnya kita dapat pahala. Jangan kita pakai perasaan, masa hewan tidak bersalah dibunuh, mana sifat sayangmu kepada hewan. Nah perasaan kalau sudah bertentangan dengan dalil, mana yang didahulukan? Dalil ya, jangan pakai perasaan namanya. Ya toke apalagi ya sejenis cicak juga. Jadi cicak itu termasuk wazak, begitu juga toke. Itulah godaannya besar. Suatu yang haram itu kadang menggiurkan. Iya memang menggiurkan. Allah alam ya itu. Sampai-sampai saya Allah alam ini benar nggak ya? Saya punya teman nih orang keturunan Tionghoa lah di Indonesia, masuk Islam, mu'alaf, terus udah ngaji juga. Saya nanya, kan orang Tionghoa kan udah biasa makan babi kan? Nah, iya babi kan termasuk. Saya nanya ke dia, jadi sebenarnya babi itu enak atau enggak sih? Saya nanya ke dia kan, jawabannya apa? Mungkin memang Allah memberikan ujian lewat makanan yang diharamkan, kata dia. Maksudnya apa? Makanan haram itu rata-rata enak dimakan, katanya. Saya pernah dulu makan apa yang dijelaskan. Kata ini, tapi gambar sawah itu kan. Yang itu bagi menyawa apa campur. Jadi yang itu bulan sawah itu banyak kata apa itu benar-benar juga dia. Jadi ada orang Betawi yang bantu kami campur itu. Jadi mengapa parang banyak dia dapat? Itu apa yang jadi nada itu. Sudah dia bakar dah. Dia aja dia bakar kalau udah terima lagi itu. Udah. Itu tergoda. Enak lah ya. Jadi saya bilang, setiap itu kata. Nak coba lah. Iya. Setelah dicoba enak dah. Itu
enak. Gitu. Berarti benar ya, benar. Jadi benar kata yang Ivan kita itu yang dulunya pernah inilah mu'alaf lah Tilma. Memang iya, jadi katanya babi itu memang haram tapi memang rasanya enak katanya. Makanya godaannya, ujiannya besar gitu ya. Ya wallahu alam ya Pak ya. Saya sendiri belum pernah makan, naudzubillah. Cuma memang kalau saya pribadi ya, saya nggak pernah makan. Tapi kalau saya nyium baunya malah mual saya. Karena di daerah Jakarta Glodok itu kan banyak orang-orang Chinese. Mereka itu biasa bikin makanan dari babi itu. Aromanya cukup nggak enak ya. Ini cium yang belum makannya. Jadi bagaimana caranya itu? Saya bisa makan kakak yang dilarang oleh nggak tahu. Ya kalau nggak tahu nggak masalah Pak. Artinya kedepannya nggak usah lagi. Masih banyak yang halal yang enak. Sudah lama itu. Iya nggak masalah. Iya kalau kita semua kadang dulu terjatuh pada yang haram tanpa kita ketahui itu dimakan. Yang penting kalau kita sudah tahu, kita sudah melihat, menilai, meneliti suatu pendapat lalu berpendapat itu haram, ya sudah jauhi. Kalaupun kita nggak yakin haram, samar-samar ini halal apa haram, berarti syubhat ya, samar-samar. Sikap kita menghadapi yang samar-samar bagaimana? Tinggalkan aja. Apalagi masih banyak makanan yang enak, yang bersih, yang higienis lah. Nggak usah makan yang kayak gitu. Jadi kesimpulannya kalau udah yang berlalu biarkan berlalu, nggak masalah. Artinya tinggal ini aja. Kita lihat ke depannya aja. Kalau ke depannya, kalau memang kita udah tahu makanan ini diharamkan, dilarang, itu udah jauh. Nah mungkin itu ya, insya Allah jelas masalah makanan, kitab tentang makanan sudah selesai. Jadi sekarang kita masuki bab baru, masih dalam kitabul at'imah sebenarnya, kitab tentang makanan, tapi subjudul yang baru di sini yaitu babu as-said, bab tentang buruan, hewan buruan. Ya mungkin ada di antara kita yang suka berburu. Nah ini perlu belajar fikih berburu ya, karena kalau tidak bisa terjatuh pada yang Allah haramkan. Maka masalah fikih ini kita butuhkan di sepanjang hidup kita. Kita mau sholat butuh belajar fikih nggak? Fikih sholat. Kita mau puasa harus belajar fikih puasa. Kita mau punya uang lalu ingin mengeluarkan zakat butuh fikih zakat. Kita mau haji butuh fikih haji. Kita mau berdagang butuh fikih dagang. Kita mau bekerja butuh fikih kerja juga, fikih pegawai istilahnya. Dan kita mau berburu butuh juga fikih berburu. Maka disinilah pentingnya belajar fikih ya. Belajar fikih membuat kita atau memberikan kepada kita pegangan dalam hadapi segala aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Nah ini tentang berburu ya. Kita baca keterangan dari Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Babus said, bab tentang berburu. Masida, kata Imam Asy-Syaukani, masida bisilahil jarihi wal jawarihi kana halalan idza dzakara ismallahi alaihi. Apa yang saya bacakan semuanya dulu. Wa masida bi ghairi dzalika fala budda min at-tazkiyah wa idza sya'akal kalbal mu'allama kalbun akharu lam yahilla sayduhuma wa idza akala al-kalbul mu'allamu wa nahwuhu min as-saydi lam yahil fa innama amsaka ala nafsihi wa idza wujida as-saydu ba'da wuqu'i ramyati mayyitan walau ba'da ayyamin fi ghairi ma'in kana halalan ma lam yuntin au ya'lam anna alladhi au ya'lama au ya'lam anna alladhi qatalahu ghairu sahmi. Apa yang diburu dengan benda tajam, benda yang melukai, atau hewan buruan, hewan yang bisa berburu, maka itu halal. Apapun yang diburu dengan benda yang bisa melukai atau hewan yang bisa digunakan berburu, maka itu halal jika disebutkan nama Allah padanya. Adapun yang diburu dengan selain itu, maka mesti dengan penyembelihan. Ya.
Nanti kita baca dulu. Dan jika anjing yang dilatih disertai oleh anjing lain yang tidak terlatih, maka buruan dari dua anjing ini tidak halal. Dan jika anjing yang terlatih dan semacamnya memakan hewan buruan, maka hewan buruan itu tidak halal. Karena sesungguhnya si anjing ini menahannya untuk dirinya, menangkapnya untuk dirinya, bukan untuk orang yang melepaskannya. Dan jika hewan buruan ini didapati mati setelah dilempar, setelah dipanah, walaupun lewat beberapa hari di selain air, maka itu halal selama belum membusuk, atau diketahui yang membunuhnya selain panahnya. Nah, ini poin-poinnya Bapak ya, kita bahas satu persatu. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah di sini, masida bisilahil jarihi wal jawarihi kana halalan idza dzukira smullahi alaihi. Nah, ini kata Imam Asy-Syaukani di sini, apapun yang diburu dengan benda yang melukai dan hewan yang digunakan untuk berburu, maka itu halal jika disebutkan nama Allah padanya. Jelas, apapun yang diburu dengan alat yang melukai atau hewan yang digunakan untuk berburu, maka itu halal jika disebutkan nama Allah padanya. Apanya? Iya, panahnya atau jaring. Ya, jadi gini. Kalau misalkan kita mau berburu kancil misalkan. Kancil menggerakkan cepat kan? Maka kalau kita mau berburu kancil ini bisa kita pakai panah, benda apapun yang melukai seperti panah, atau mi'rad dalam hadits itu tongkat lalu di atasnya dikasih kayak jenis pisau runcing atau tombak misalnya. Ya, tombak atau panah. Nah, maka kalau memang kita ini mau berburu, sebelum kita misalkan panah aja lah yang mudah. Nah, misalnya lihat kancil itu. Nah, sebelum kalau lari kan untuk tangkap gak mudah kan? Maka kita bisanya dengan panah dia. Nah, sebelum memanah ini kita baca bismillah. Nanti kena. Gitu. Kan asalnya hewan itu kan disembelih Bapak kan? Ya kan? Tapi kalau hewannya begini, bisa. Nggak mungkin gimana caranya kan? Ditangkap dulu sulit, maka caranya tadi panah, bismillah. Nanti kalau mati, nah itu halal. Ini alat tajam. Bisa juga hewan yang digunakan untuk berburu. Contohnya apa? Anjing, misalkan ngejar kelinci. Ya, bismillah. Lepas. Nanti langsung terkam kan? Itu. Kalau terkam ternyata kita nggak lihat mana nih kelincinya. Setelah dicari-cari besoknya, ini mati nih. Ternyata matinya nampak di sini karena gigitan anjing. Boleh tidak? Boleh, halal. Apa ya? Nah, selama tadi ketika melepaskannya mengucapkan bismillah nama Allah. Nggak boleh. Cuman jangankan yang haram, masa hewan yang haram. Untuk apa maksudnya berburu? Untuk hobi. Itu nggak boleh. Jangankan yang haram, yang halal saja Bapak ya. Sebagian orang dia berburu bukan untuk dimakan, dia sekedar ini aja, nyari misalkan kelinci. Wah, yang mana kelinci? Cuma hobi aja, ini haram. Karena itu apa? Menyia-nyiakan harta. Kan sudah dibilang sekarang itu kan sudah menjadi olahraga. Itu nggak boleh. Iya kan? Nggak boleh Bapak ya. Ya itulah, nggak boleh kayak gitu. Kalau seorang berburu bukan untuk makan, hanya untuk hobi, itu nggak boleh. Para ulama menyatakan nggak boleh. Karena apa? Itu namanya menyia-nyiakan harta, menyia-nyiakan makanan. Udah mati dibiarkan gitu aja. Menganiaya. Nggak boleh dalam Islam Bapak ya. Itu juga sama Ustaz. Orang mancing. Masa mancing? Iya, mancing. Terus nggak dimakan ikan? Jadi lepaskan lagi. Buang-buang waktu itu namanya. Ada betul. Tempat ya kan? Di depan ya. Ya, saya bisa di situ lah. Dan itu otomatis kan menyakiti ikan kan? Iya, Nggak boleh. Kan kita dapat lagi guys. Nggak boleh. Itu namanya menyiksa hewan tanpa dibutuhkan. Haram Bapak ya.
Jadi jangankan manusia, hewan aja disiksa nggak boleh. Nah, apa namanya? Hobi yang mereka tuh tarikannya itu. Iya. Itulah. Kalau ikan banyak di pasar, tapi Itulah. sensasi makan. Makanya para pemancing harus belajar fikih juga nih. Kalau dia mancing untuk dapat ikan, nah insya Allah bagus. Apalagi kalau dalam rangka apa? Menafkahi anak istri, berpahala Bapak. Jadi cari nafkah itu Bapak jangan dikira cuman amalan mubah-mubah atau boleh-boleh saja. Enggak, itu berpahala. Ya bisa sunnah, bahkan bisa wajib ya. Maka kalau seorang mancing niatnya untuk ngasih makan anak, istri, diri sendiri, nah itu dapat pahala ya. Jadi jangan kita mancing hanya untuk perkara sia-sia, cuman apa istilahnya mengisi waktu kosong katanya. Nah, ini hati-hati nih. Makanya kita hidup di dunia itu sebentar. Jangan sia-siakan waktu kita dengan hanya untuk itu aja. Waktu cepat berlalu Bapak. Kemarin misalkan hari Jumat nih, sekarang nanti paling Jumat lagi. Cepat waktu itu. Ramadan rasanya masih aja berapa bulan lalu, sekarang udah mau masuk Ramadan. Maka kalau kita sia-siakan waktu kita dengan apa? Dengan yaitu kegiatan tidak ada manfaatnya, rugi kita ya. Waktu di dunia sebentar, maka manfaatkanlah yang sebentar ini dengan baik ya. Ya kita lanjut. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini nanti ada hadisnya. Nggak tahu disebutkan Imam Asy-Syaukani nggak ya? Ntar. Jadi Nabi pernah ditanya tentang berburu dengan mi'rad. Mi'rad itu tadi tombak lah, istilahnya tongkat, lalu di atasnya ada runcingnya. Tombak kan ya namanya. Nah, maka kata Nabi, kalau misalkan kena bagian tajamnya, makan. Tapi kalau kena bagian tumpulnya, siapa tahu kan gini, kena ininya nih, yang tajamnya di sini, tapi kena ininya, lalu dia pingsan atau dia mati. Nah, ini nggak boleh. Makanya nanti dicek kalau menggunakan tombak, nanti cek hewannya ada nggak sayatan dari hasil itunya gitu. Kalau ada, makan. Tapi kalau nggak ada, cuma memar aja, berarti tandanya kenapanya? Nah itu ya Bapak perhatikan ya. Ini jangan sampai kita mengira ini ada hadisnya, nanti disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Jelas insya Allah ya. Kita lanjut dulu. Jadi kata Imam Asy-Syaukani, apapun hewan yang diburu dengan senjata yang melukai dan hewan yang digunakan untuk berburu, maka hewan itu halal jika diucapkan Bismillah, jika disebutkan nama Allah padanya. Ya, apa dalilnya bahwasanya itu diperbolehkan hewan dari hasil benda tajam atau hewan berburu itu boleh dimakan? Kita baca hadisnya, kata Imam Asy-Syaukani, wa amma sayd bisilah al-jarih wal jawarih fali hadits Abi Tha'labah al-Khushani fi sahihain. Adapun berburu dengan senjata yang melukai dan menggunakan hewan, maka itu diperbolehkan berdasarkan hadis Abu Tha'labah al-Khushani dalam Sahih Bukhari Muslim. Ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, inna bi ardi saydin asidu bi qausi wa bi qalbi al muallam wa bi qalbi alladhi laysa bi muallam fama yasluhu li. Nah ini kata Abu Tha'labah al-Khushani, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di tempat berburu, bukan tempat kebun orang, bukan. Karena nggak boleh kita berburu di kebun orang, Bapak. Artinya tempat kosong gitu. Kayak di beberapa daerah mungkin istilahnya apa ya? Kalau di sini hutan lah ibaratnya gitulah. Taman nasional. Hah? Tapi masa itu milik hewan-hewannya dilindungi juga? Ya Allah alam ya. Kalau emang hewannya dilindungi nggak boleh, nggak boleh lah. Tapi kalau hewan yang nggak dilindungi nggak masalah. Setahu saya nggak ada larangan. Apa ada larangan? Ada larangan Pak. Cari hewan buruan di Taman Nasional. Ini kan Taman Nasional luas kan. Kayaknya nggak ada larangan deh setahu saya. Ah itulah sampai kuburan sana. Ya jadi di sini Abu Tha'labah al-Khushani berkata,
Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di tempat berburu, tanah berburu. Aku berburu dengan panahku dan juga dengan anjing terlatih milikku dan juga anjing yang tidak terlatih. Jadi dia berburu dengan 3 dengan ini panah, dengan anjing yang tidak terlatih untuk berburu, sama anjing yang tidak terlatih. So jelas ya? Ya. Fama yasluhu li, maka apa yang pantas bagiku? Saya berburunya menggunakan 3 nih, dengan panah, anjing yang sudah terlatih dan anjing yang tidak terlatih. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masid tabi qausik, fadakar tasmaullah alaih fakul. Apapun yang engkau buru dengan panahmu, lalu engkau mengucapkan nama Allah, yaitu Bismillah, maka makanlah itu. Bismillah, plak, kena, makan gitu ya. Wa masid tabikal bikal muallam fadzakar tasmaullah alaihi fakul, dan apapun yang engkau buru dengan anjingmu yang terlatih, lalu engkau mengucapkan nama Allah padanya, ucapan bismillah, maka makanlah itu. Nah ini. Lalu ketiga, kata Nabi, wa masid tabikal bikal ghairil muallam fadrakta zakatau fakul, dan apapun yang engkau buru dengan anjingmu yang tidak terlatih tapi engkau sempat menyembelihnya, maka makanlah. Jelas apa ya? Jadi 3 nih, Nabi memberikan arahan 3. Pertama, berburu dengan apa? Tadi dengan panah. Dia ada kelinci, bismillah, kena. Dia lari sebentar, lalu terluka, mati. Makan, halal. Yang kedua, menggunakan anjing terlatih. Jadi sebelum kucing, bismillah, dilepas. Jangan gigit. Setelah itu dari gigit dia berontak lari. Kita cari-cari mana kelincinya. Setelah berapa jam, wah ini udah mati nih. Dilihat ada bekas gigitan anjing. Nah ini halal, kita makan. Nah yang ketiga, kalau yang mengejarnya anjing yang tidak terlatih, ya. Nah bagaimana nih? Dia ngejar gigit. Maka kalau misalkan setelah digigit lari kelincinya, setelah berapa jam didapati mati, bisa dimakan? Tidak bisa dimakan. Ya. Tapi kalau ternyata setelah berapa jam kita dapati kelincinya belum mati masih, berarti kita sembelih, halal. Lihat apa ya? Jadi yang boleh langsung dimakan itu kalau menggunakan benda tajam, ucapan bismillah, dan anjing yang terlatih tapi mengucapkan bismillah. Adapun anjing yang tidak terlatih nggak boleh. Apa ya? Sampai kita dapati buruannya ini masih hidup lalu disembelih. Boleh, boleh. Yang sejenis dengan panah. Kan makanya di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan silahul jari. Senjata yang melukai. Racun. Nanti kalau makan mati juga kita dong. Nah, kalau kita makan nanti kena mati juga. Oh enggak? Panahnya juga racun. Oh, gitu. Oh, kita nggak mati. Itu kan mana apa tuh? Monyet itu kan pakai racun. Monyet ngeri juga ini monyet. Astagfirullah. Oh iya, termasuk yang diharamkan juga Pak ya. Monyet. Nah ini monyet ini termasuk yang diharamkan kata para ulama karena katanya alasannya ini menurut penukilan sebagai ulama ijma sebab para ulama, karena monyet ini adalah mamsuh, artinya penjelmaan dari manusia yang dikutuk. Dulu kaum Yahudi kan ada yang dikutukkan jadi kera. Nah ini para ulama makanya nggak boleh makan monyet Pak ya, diharamkan. Ya itulah. Selain itu juga kata para ulama alasnya siba, dia itu hewan buas. Ya, ketiga dia itu khabith, menjijikkan. Itu. Jadi terkumpul beberapa alasan kenapa monyet jangan dimakan, diharamkan. Ya, jadi kalau memang itu menggunakan racun artinya aman buat kita, ya insya Allah nggak masalah, Pak. Tapi kalau dengan diracun kita juga kena racun, mati jangan. Iya nggak masalah kalau kayak gitu. Ya. Jadi terburu tadi. Ya. Bebas haji kan. Kenapa susah? Kita sekitar. Kerja itu. Dia menentukan itu. Kan kita nggak tahu lagi kan. Mati dia. Ini makan yang sedikit. Dimakan? Nggak boleh kalau dimakan.
Nggak boleh. Nanti ada keterangannya. Oke, hadisnya belum selesai, Pak. Kalau ternyata anjing terlatih nih, bayangkan, ngejar lalu dimakan bagian, nggak boleh. Kenapa? Anjing itu nggak pernah. Iya, karena nggak bisa jadi anjing latih karena dia lapar. Bisa jadi dia, Kalau yang terlatih nggak mau. nggak mungkin ya. Saya sudah sering itu dulu. Oh gitu. Mana ya? Tapi di sini Nabi menyatakan kalau memang anjing yang terlatih itu makan, maka nggak boleh kita makan itu. Sedangkan kalau dipotong aja kan, udah dipotong, udah di rumah, udah di apa, diikan, dibiskan di rumah. Yang udah sudah potong nggak mau dia makan. Nggak mau ya? Kalau sudah diambil dikasih baru dimakan. Iya, berarti ya. Saya tahu saya kan, saya. Iya. Cuma memang gini, memang iya betul. Bisa keumuman kalau anjing terlatih nggak mau makan hewan yang diburu. Cuma kadang ada kasus tertentu dia karena lapar bisa jadi makan. Ya contohnya gini, seperti lumba-lumba. Katanya lumba-lumba itu kan hewan Cina kan, tapi kadang lumba-lumba itu ganas bisa nyerang kan. Tapi ini kan jarang. Sesuatu yang jarang itu ya nggak bisa nggak bisa dipakai ya. Tapi asalnya memang kalau anjing terlatih itu memang tidak memakan hewan yang diburu. Tapi kalau kasusnya ternyata hewan anjing terlatih ini memakan hewan yang diburu, maka kita nggak boleh makan hewan itu. Karena anjing itu menangkap untuk dirinya, bukan untuk tuan yang melepaskannya. Jelas apa ya? Ini ada hadisnya nih yang disebutkan oleh Imam Syukani, tapi mungkin kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya mungkin saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.